Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi di channel YouTube-nya Juragan Properti. Jadi kali ini Juragan Properti mau bagi-bagi tips dan trik nih gimana membuat nuansa perumahan kalian atau rumah kalian itu menjadi lebih adem, menarik, dan selalu betah di rumah. Buat kamu yang baru pindah perumahan baru atau yang ngerasa rumahnya gersang dan panas, coba deh cari pohon ketapang. Tapi ini ketapangnya beda, bukan seperti yang biasanya. Nah, biasanya pindah ke sebuah perumahan yang baru dibangun, suasananya itu kan masih panas ya, kayak terasa gersang gitu. Nah, jadi jarang sekali pihak pengembang sudah melengkapinya dengan tanaman peneduh. Kalaupun ada, paling hanya beberapa batang pohon yang masih anakan dan belum rimbun. Tentunya pohon-pohon tersebut belum mampu memberikan keteduhan pada sekitarnya. Jadi, salah satu tanaman peneduh yang biasanya kita jumpai di hunian-hunian baru saat ini adalah ketapang kencana atau nama latinnya Terminalia mentali. Nah, pohon asal Madagaskar ini berwujud ramping, namun memiliki ranting membentang yang bertingkat sehingga tepat untuk dimanfaatkan sebagai peneduh halaman. Oke, jadi sekarang masuk ke pembahasan pohon ketapang kencana. Nah, untuk nama latinnya sendiri, nama ilmiah pohon ketapang kencana ini adalah Terminalia mentali. Jadi, pohon ketapang kencana ini akan memberikan dampak yang positif pada lingkungan, sebab mampu meneduhkan dan menyerap berbagai polusi udara yang tentunya akan berdampak kepada hunian yang lebih asri dan ramah lingkungan. Jadi, ranting-ranting pohon ketapang yang telah tumbuh itu dapat berguna untuk menyaring cahaya matahari yang masuk, yang memungkinkan area sekitarnya dapat terasa lebih sejuk dan teduh. Nah, selain itu, pada organnya terdapat sebuah akar yang berguna untuk menyerap unsur air berlebih. Dengan demikian, bisa disimpulkan selain dapat dipergunakan untuk hiasan taman, ternyata pohon kencana ini juga dapat meminimalisir terjadinya banjir, sebab bagian perakarannya dapat menyerap sejumlah air yang masuk. Daun-daun kecilnya juga subur bergerombol seperti membentuk payung, sehingga bisa melindungi tanaman yang ada di bawahnya. Daun pohon ini berwarna hijau terang ketika berumur muda dan akan tetap terlihat hijau meskipun tengah terjadi pergantian musim. Selain itu, pohon ini juga memiliki bunga berwarna kehijauan dan buah kecil berukuran sekitar 1,5 cm. Yuk kita bahas sedikit tentang klasifikasi pohon ketapang dari ketapang kencana. Oke, kita masuk ke tajuk, bentuk, dan ukuran. Untuk pohon ketapang, khususnya pohon ketapang kencana, memiliki bentuk batang yang tegak dengan anatomi ranting yang berbentuk secara terbentang. Bila dikorelasikan seperti payung yang sedang terbuka. Pada bentangan, ranting dihuni oleh daun-daun yang berukuran kecil, yang diperkirakan ukurannya sebesar ukuran kuku jari untuk jenis ketapang kencana. Sedangkan untuk selain jenis ketapang kencana, ukuran daunnya lebih besar yang dapat mencapai puluhan sentimeter yang semua daunnya dapat menutupi seluruh bagian ranting. Akar yang tumbuh pada pohon ketapang berjenis akar tunggang yang mana akar semacam ini akan sangat berguna untuk memperkokoh berdirinya suatu pohon. Yang umumnya pohon dapat tumbuh hingga belasan meter. Oleh karenanya, akar tunggang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kekokohan berdirinya suatu pohon. Untuk itu, kini para developer perumahan sangat memprioritaskan pohon ketapang, khususnya pohon ketapang kencana, agar dapat digunakan sebagai komponen taman. Hal ini didasari dari sisi kegunaan dan manfaat yang dihasilkan. Nah, contohnya seperti di perumahan MS Kencana di Desa Durian. Nah,
Nah, di sana sudah banyak sekali pohon ketapang yang berjenis kencana yang ditanam secara berjajar pada area masuk, jalan masuknya ya. Nah, dan di depan pelantaran rumahnya. Nah, fungsinya sudah dapat kita simpulkan. Selain dapat membuat nuansa sejuk, keamanan dari bencana banjir pun lebih terjamin. Oke, sekarang masuk ke syarat tumbuh. Nah, para gardener Indonesia mengasumsikan bahwa pohon ketapang kencana bisa ditanam di mana saja. Ini didasari dari sifat pohon itu sendiri, terutama dari bagian daun yang memiliki tingkat pigmen klorofil tinggi, yang berdampak kepada mudahnya untuk beradaptasi pada tiap iklim dan lingkungan. Jadi, apakah kita mulai berminat nih menanam pohon ketapang? Jika benar, kita bakalan bagi informasi tambahan yang dimana pohon ketapang biasa ditanam. Oke, biasanya ketapang kencana ini ditanam di daerah atau area taman trotoar. Ada beberapa area taman trotoar yang cocok untuk pohon ketapang. Sebut saja taman trotoar sekolahan misalnya. Karena biasanya area taman trotoar sekolahan memiliki space cukup besar. Manfaat ditanaminya pohon ketapang pada area taman sekolah akan berdampak kepada lingkungan yang terasa lebih teduh, karena akan banyaknya sinar matahari yang tersaring oleh daun dan ranting dari pohon tersebut. Jadi memungkinkan area menjadi sejuk serta berdampak baik pada meningkatnya konsentrasi kepada murid. Selain banyak ditanam untuk menyejukkan dan meneduhkan taman atau jalan, ketapang kencana juga banyak dijumpai di hunian-hunian modern bergaya tropis. Penempatannya mudah ditemui di halaman rumah agar langsung memberi nuansa teduh dan asri. Oke, selanjutnya tanaman kencana ini bisa ditanam di taman rumah. Dengan menghadirkan pohon ketapang kencana pada area taman rumah, itu biasanya menjadikan hunian lebih segar dan asri, sebab banyak cahaya matahari yang tersaring. Tapi perlu Anda ingat, pohon ketapang merupakan jenis pohon yang mampu tumbuh hingga belasan meter, dengan bentangan ranting mencapai 4 meter atau lebih. Jadi sebelum kita memastikan akan menanam pohon ketapang, maka kita perlu mempertimbangkan space yang tersedia agar taman tidak mengganggu aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan dan rutinitas. Nah, jadi cukup sekian dulu ulasan singkat mengenai pohon ketapang kencana. Nah, semoga informasinya bermanfaat ya. Jika ada perlu pertanyaan, silahkan ajukan pada kolom komentar kita di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.